Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 12. Di video sebelumnya, kita tuh kan udah melihat dan menyaksikan petualangan dari Lee Kyung di isekai. Pria yang terjebak dengan skill dan stat ampas ini itu terus bisa bertahan dengan otak licik miliknya. Sekarang dia tuh bahkan udah bisa membalikkan keadaan melawan para eksekutif dari Blue Guild yang selalu menganggap remeh Lee Kyung. Sekarang Lee Kyung tuh sedang berada di Guild Trade Mercenaries. Dia tuh datang untuk meminta Chahera, sang pemimpin guild tersebut, untuk memberikan sponsor. Semua ini tuh dilakukan Lee Kyung agar dia itu bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Ya meskipun sejak Lee Kyung masuk ke kamar Chahera, wanita rambut ini tuh udah bertindak yang buat panas dingin para penonton. Lee Kyung yang diajak duduk manis di dekat Chahera tentu saja sih kaget. Lee Kyung tuh menolak dan bilang dia tuh cuma ngebawa proposal. Lee Kyung itu mau banget kalau Chahera bisa berinvestasi pada Lee Kyung dan juga kelompoknya. Lee Kyung bilang ini tuh bakal menguntungkan kedua belah pihak. Chahera yang ngedengar pengakuan tersebut kemudian menyanggah perkataan Lee Kyung. Chahera tuh mengingatkan kalau dia cuma tertarik pada Lee Kyung dan juga Hayan, tapi nggak ada satupun dari kedua orang tersebut yang bergabung dengan guild Chahera. Chahera kemudian mengatakan kalau bukannya Lee Kyung sudah nggak sopan tuh datang ke sana cuma untuk disponsori tanpa timbal balik yang jelas. Ya nggak mungkin dong Chahera berinvestasi pada tim yang bahkan nggak berada di guild miliknya. Chahera yang udah mengatakan kalau Lee Kyung nggak puas kemudian menambahkan pernyataannya. Dia tuh bisa aja memberi Lee Kyung cukup uang atau sebuah item grade heroik jika Lee Kyung tuh bersedia untuk menginap di sana bersama Chahera. Ajakan ini sih mencengangkan banget ya. Tapi Lee Kyung itu menolak. Nah, kalau kamu ditawarin Chahera nginep gimana tuh? Mau nggak guys? Tentu saja tuh Lee Kyung dengan jelas mengetahui kalau komplain dari Chahera ini. Lee Kyung tuh tertekan karena perkataan tadi emang fakta semua. Chahera itu emang hampir tidak akan mendapatkan keuntungan apapun sekarang. Ya tapi meskipun Lee Kyung ini tahu Chahera bisa saja menolak, Lee Kyung tuh tetap lanjut memberikan tawaran. Chahera yang duduk di sana mengatakan kalau Lee Kyung lanjut. Chahera yang duduk di sana juga tuh enggak ketus-ketus banget. Dia tuh bilang Lee Kyung bisa lanjut aja ngomong kalau emang tawaran tersebut dia anggap bisa menarik Chahera. Lee Kyung tuh langsung saja mengatakan penawarannya. Lee Kyung bilang kalau dia tuh akan menjamin Chahera bisa menggunakan kelompok Lee Kyung sebagai pasukan aliansi. Lee Kyung itu menambahkan kalau pasti tuh Chahera udah melihat kemampuan dari Hayan dan juga Kim Hyung Sun yang enggak biasa-biasa aja. Lee Kyung mengatakan hal ini dengan bangga banget dan penuh keyakinan. Nah, senyum merekah Lee Kyung ini kemudian tuh langsung hilang guys setelah Chahera menghela napas. Chahera bilang dia tuh nggak tertarik sama sekali. Chahera itu nggak melihat keuntungan apa yang bisa dia dapatkan dengan bisa menggunakan tim Lee Kyung sebagai anggota aliansi. Chahera sekarang bahkan tuh lebih kuat ketimbang Kim Hyung Sun. Kalau persoalan mage, dia tuh bisa nyewa dari Magic Tower yang lebih kuat dari Hayan. Jadi tuh emang nggak ada alasan. Chahera tuh juga bilang kalau cuma pasukan aliansi tentu saja itu ngebuatnya rugi. Pasukan aliansi itu cuma dibutuhkan dalam waktu genting doang. Jadi untuk apa tuh dia menghamburkan uang untuk hal yang jarang terpakai? Ya ini sih emang pertimbangan yang lebih realistis ya. Nah Chahera terus menyudutkan Lee Kyung tuh dengan berbagai fakta yang dia berikan. Chahera lalu memberi penawaran balik ke Lee Kyung. Dia tuh bakal jadi sponsor pribadi Lee Kyung jika Lee Kyung mendekat ke Chahera dan bermalam di sana. Ini udah ajakan ketiga loh Mas Lee Kyung. Kalau udah 3 kali ditawarin makan katanya tuh nggak boleh nolak lagi. Tapi apa sih yang bisa dimakan Lee Kyung di sana? Balik lagi ke Lee Kyung guys, yang ngedenger bagir fakta dari Chahera tertekan banget. Lee Kyung tuh sampai merasa kalau pilihan jadi anjing mainan Chahera sekarang tuh lebih realistis. Tapi hal itu nggak boleh terjadi.
karena Lee Kyung masih menyimpan satu jurus. Lee Kyung kemudian mengeluarkan kalung pemberian Chahera dan melemparnya ke sana. Di sini tuh Chahera kaget karena pemberian tersebut kan bukan barang yang mudah ditemukan. Lee Kyung tuh melakukan ini dan bilang kalau dia itu nggak butuh uang ataupun kalung dari Chahera. Lee Kyung tuh mau Chaheranya langsung, sang mercenary queen. Lee Kyung tuh mau mendapatkan Chahera dan juga popularitasnya. Tindakan berani Lee Kyung ini jelas membuat Chahera makin terkejut. Chahera yang melihat Lee Kyung membentak kemudian memasang wajah marah. Di sini nih Lee Kyung gak takut dan terus melanjutkan ocehannya. Lee Kyung bilang kalau dia sadar dia tuh cuma kroco. Tulangnya bisa remuk kalau dihantam Chahera dan dia juga bisa mati dijebak banyak orang. Kemudian Lee Kyung tuh juga bilang kalau dia tuh tahu diri banget kalau dia itu cuma pelengkap di tim Kim Young Sun dan gak bisa melakukan apapun sendirian. Setelah semua hal yang dia katakan, Lee Kyung langsung berlutut. Lee Kyung memasang muka memelas paling imut yang bisa dia tampakkan dan bilang kalau dia tuh membutuhkan Nuna Chahera atau kakak perempuan Chahera, anjay. Nah Chahera yang tadi marah sekarang itu malah terkesima dengan wajah sok imut dari Lee Kyung. Di sini nih Lee Kyung sadar ada sedikit perubahan yang ditunjukkan. Chahera kemudian mengakui kalau dia salut dengan Lee Kyung yang bisa bicara belak-belakan di depan Chahera. Sebab biasanya semua pria tuh takut pada sang mercenary queen. Makanya Chahera bilang kalau Lee Kyung tuh pasti masih punya penawaran menarik terakhir miliknya. Lee Kyung tentu saja seneng tuh dengan kesempatan lanjutan dari Chahera. Lee Kyung langsung mengeluarkan buku Alchemist Great Rare pemberian Kim Young Sun. Nah Chahera tahu kalau buku itu tuh adalah buku Ramstacker yang terkenal dan emang langka banget. Disinilah penawaran pamungkas Lee Kyung dimulai. Lee Kyung itu menawarkan 1% saham pada Chahera untuk bisnis potion yang akan Lee Kyung bangun. Hal ini membuat Chahera merasa 1% kan kecil banget. Lee Kyung kemudian bilang mana mungkin itu kecil. Di masa depan pasar potion itu diyakini Lee Kyung akan ngebludak. Jadi punya 1% saham itu bisa ngebuat siapa saja berenang di kolam uang. Tidak cukup sampai saham aja guys. Chahera juga tuh dijanjikan berbagai hal lain, yaitu kerjasama dan hubungan baik dengan Blue Guild. Ya hal ini menurut Chahera tuh adalah kebohongan besar karena Lee Kyung ini nggak lebih dari anak baru dari Blue Guild. Lee Kyung bilang dia tuh juga sadar kalau tuh dia cuma anak baru. Tapi Lee Kyung tuh menggaransi Chahera mereka bakal jadi pilar Blue Guild di masa depan. Lee Kyung juga menambahkan kalau dia juga punya kartu as di timnya untuk jadi pemuncak Blue Guild. Ya siapa lagi kalau bukan Kim Young Sun. Lalu apa penawaran dari Lee Kyung ini cuma cukup 2 tawaran pamungkas? Ya tentu tidak. Lee Kyung tuh kemudian mengeluarkan sebuah gulungan dokumen. Lee Kyung tuh mengaku kalau itu adalah nama semua survivor dari dungeon tutorial yang Lee Kyung dan timnya selesaikan. Lee Kyung tuh akan memberikan daftar tersebut pada Chahera agar Chahera itu bisa mendapatkan kandidat mage yang dia butuhkan. Nah di sini nih Chahera mulai tergoda dengan tawaran Lee Kyung. Lee Kyung tuh senang tawarannya dimakan oleh Chahera, tapi dia tuh juga ikut was-was guys. Catatan di tangannya ini full kebohongan karena dia tuh belum pernah bertemu lagi dengan para survivor lain. Tapi itu tuh bisa diselesaikan nanti. Lee Kyung merasa dia tuh bakal punya cara menyelesaikan kebohongan yang sedang dia sampaikan pada Chahera. Chahera yang udah tertarik itu penasaran dengan satu hal, gimana Lee Kyung bisa tahu kelas semua orang padahal informasi tentang kelas itu kan sangat rahasia. Di sini Lee Kyung mengaku kalau dia sebentar lagi bakal jadi eksekutif dari Blue Guild. Jadi udah jelas dia tuh memegang hak negosiasi. Jadi lewat itu tuh dia bisa tahu informasi pribadi dan rahasia dari para survivor termasuk kelas mereka. Nah soal metode apa yang akan dilakukan Lee Kyung tuh bilang kalau metodenya adalah rahasia. Chahera tuh mulai betek lagi setelah Lee Kyung bilang ada rahasia di antara mereka. Ya hal ini sih berbahaya ya bagi Lee Kyung kalau Chahera ngamuk sekarang. Tapi Lee Kyung tuh juga nggak bisa melakukan apa-apa. Lee Kyung itu nggak mungkin membocorkan soal skill utamanya yaitu Mind's Eye yang bisa melihat semua stat window orang-orang.
Setelah semua perbincangan intens yang terjadi, Chahera tuh tampak memikirkan keputusan apa yang akan diambil. Chahera terus berpikir hingga matanya terlihat berapi-api. Lee Kyung tuh mengartikan kalau Chahera ini marah dan jika itu benar, Lee Kyung pasti dibuat jadi ayam geprek oleh Chahera. Lee Kyung tuh sudah membayangkan dia harus berpisah dengan adik kandungnya Yulan yang mata duitan, Hayan sang bahaya tak terduga, perisai hidupnya Dokgu, dan tentu saja si regresor tercinta Kim Hyung Sun. Lee Kyung yakin kalau dia tuh akan jadi abu di malam ini. Beberapa saat kemudian akhirnya Chahera ngebuka suara. Chahera bilang 3%. Perkataan ini tuh ngebuat Lee Kyung jadi kaget banget. Perkataan Chahera tadi itu ternyata mengacu tuh pada saham perdagangan potion yang akan dilakukan Lee Kyung. Dia tuh nggak mau cuma 1% doang, tapi mau punya saham sampai 3%. Kemudian ada juga hal lain yang dia butuhkan dalam daftar survivor yang dijanjikan Lee Kyung. Chahera tuh mau kalau daftar tersebut itu juga memasukkan para petarung jarak dekat. Kemudian ada lagi satu syarat terakhir. Chahera tuh yang bakal menentukan apa metode perlindungan dan sponsorship yang akan dia berikan pada Lee Kyung dan juga anggota timnya. Lee Kyung ngedengar hal positif ini, sepakat dengan semua syarat yang diberikan Chahera. Lee Kyung tuh cuma menanyakan soal metode perlindungan yang akan dia dapatkan. Chahera ngeklaim kalau itu tuh akan jadi metode paling ampuh. Lee Kyung itu bakal tahu metode tersebut bahkan sebelum matahari terbit. Ya karena emang semua hal ini terdengar menguntungkan, Lee Kyung sih setuju aja. Setelah kesepakatan terjalin antara Lee Kyung dan juga Chahera, Chahera kemudian membiarkan Lee Kyung pulang. Padahal sih Chahera mau Lee Kyung bobok di sana. Chahera tuh secara belak-belakan kemudian memanggil Lee Kyung dengan panggilan "Sampai jumpa sayang". Hal ini emang canggung banget. Tapi peduli setan. Lee Kyung tuh udah sampai di tujuannya. Dia ngedapat sponsor dari Chahera, sang mercenary queen. Dia sekarang punya hubungan beneran sesuai kebohongannya di eksekutif Blue Guild. Saat Lee Kyung udah ada di luar kastil dari Red Mercenaries, Lee Kyung tuh sampai lompat-lompat kegirangan. Pria ini udah merasa dirinya ada di langit ketujuh dengan perlindungan Chahera. Nah tiba-tiba notifikasi tuh muncul di depan Lee Kyung. Lee Kyung ini ternyata mendapat titel baru yang pertama. Titel ini itu mengejutkan banget. Apa itu? Lee Kyung tuh ternyata dapetin titel pria simpanan mercenary queen. Lee Kyung tuh jelas panik karena ini bisa jadi skandal yang besar banget. Bayangin tuh, jadi selingkuhan perempuan yang menjabat sebagai salah satu yang terkuat. Lee Kyung tuh jelas panik, tapi apa mau dikata? Lee Kyung udah setuju kalau Chahera lah yang akan menentukan metode perlindungan yang dia berikan. Kalau Lee Kyung protes lagi, maka Lee Kyung jelas bakal rugi. Jadi dia sih pasrah aja, dianggap pria simpanan dari sang mercenary queen. Setelah semua yang terjadi guys, nggak terasa 2 minggu udah berlalu. Lee Kyung tuh udah mendapatkan posisi eksekutif seperti yang dijanjikan Lee Sang-hee. Sekarang, Lee Kyung dan yang lainnya itu udah tinggal secara permanen di markas Blue Guild. Sedikit demi sedikit, Lee Kyung juga udah tahu tuh tentang struktur dari Blue Guild. Dari apa yang diketahui Lee Kyung, Blue Guild ini tuh bekerja efisien banget. Meskipun guildmaster mereka sedang menghilang, Blue Guild itu membagi berbagai macam tugas dan kekuasaan eksekutif secara merata. Lee Kyung melihat hal ini tuh adalah keuntungan di masa depan. Apalagi party mereka tuh emang dipisahkan dengan tim yang udah ada. Lee Kyung, Kim Hyung Sun, Dokgu dan Hayan itu ditunjuk sebagai tim 7 dengan Kim Hyung Sun sebagai ketua tim. Tim 7. Apakah di sini tim 7 kayak di Naruto? Tim 7 harus ngegendong semua orang? Patut ditunggu nih aksinya tim 7 dari Lee Kyung. Kemudian saat Lee Kyung berkeliling di kantor pusat, Lee Kyung tuh kemudian datang ngecek beberapa tempat. Saat ngebuka sebuah ruangan, Lee Kyung tuh langsung ditimpa berbagai barang dari sana. Untung aja sih di sana ada Hyung Sun yang ngebantu Lee Kyung untuk berdiri. Saat semua barang dibuka yang menimpa Lee Kyung tadi, Lee Kyung tuh sampai kaget karena itu semua adalah suplai alat dan bahan untuk kegiatan alkemis. Semua hal ini ternyata datang dari Chahera. Bahkan Chahera tuh menulis surat dengan kata-kata mesra untuk Lee Kyung. Lee Kyung sih seneng-seneng aja ya dapat hadiah terus dari Chahera untuk mengembangkan kemampuan alkemisnya. Tapi masih ada satu hal yang bikin bete.
Apalagi kalau bukan rumor miring tentang Lee Kyung itu adalah pria simpanan dari Chahera. Ya tapi mau bagaimana lagi, sekarang tuh dia harus menikmati dulu proses yang terjadi. Lee Kyung dan rumor hubungannya dengan Chahera sebenarnya tuh enggak terlalu berdampak pada dirinya guys. Orang terdampak rumor ini jelas adalah Jung Hayan. Sejak rumor Lee Kyung dan Chahera punya hubungan gelap ditambah gelombang hadiah dari Chahera untuk Lee Kyung, Hayan tuh melihat dunianya udah runtuh. Bahkan sekarang sekelas Lee Kyung itu selalu ngebujuk Hayan untuk keluar kencan bersama karena Lee Kyung itu takut Hayan gila. Hayan ternyata enggak mau kencan. Hayan sekarang itu lebih banyak menyendiri untuk menyempurnakan kekuatan sihirnya. Hayan ini udah kena mental banget karena dapat lawan sekelas Chahera dalam perebutan hati Lee Kyung. Balik lagi ke Lee Kyung dan juga Kim Hyung Sun yang sedang ngobrol. Nah, Kim Seung Hyun tuh mulai menanyakan negosiasi apa yang dilakukan Lee Kyung dengan Chahera. Lee Kyung tuh cuma menjelaskan garis besarnya doang, kalau mereka tuh dapat sponsor dan perlindungan dari Chahera. Persoalan hadiah dan surat mesra, Lee Kyung tuh ngaku kalau dia juga nggak nyangka tindakan berlebihan tersebut. Kim Hyung Sun yang ngedengar penjelasan ini tuh tersenyum. Bagaimana nggak tersenyum, di kehidupan masa lalu Kim Hyung Sun, dia tuh nggak pernah bisa menjalin kerjasama dengan Chahera. Setelah membicarakan tentang Chahera, Lee Kyung dan Kim Hyung Sun itu membicarakan kesibukan member tim mereka. Sekarang Hayan sedang fokus mengembangkan sihir air, kemudian Dogu itu sibuk ngebantu Hayan. Hal ini tuh juga jadi bagian latihan dari Dogu guys. Dia tuh bisa ngebuat sebuah kapal kecil untuk Hayan sambil meningkatkan kekuatannya. Lee Kyung yang ngedengar Dogu bersama Hayan itu mulai panik karena Lee Kyung tuh overthinking. Entah apa yang bakal dilakukan Dogu lagi pada Hayan. Dari awal Dogu inilah yang membuat Hayan yakin kalau Lee Kyung itu cinta mati ke Hayan. Dia dari Dogu dan Hayan, Kim Hyung Sun juga membicarakan kesibukannya. Ternyata tim 7 mereka sekarang itu udah mendapatkan hak untuk melakukan raid dungeon. Jadi sebentar lagi tim 7 tuh bakal melakukan raid pertama mereka secara resmi. Makanya Kim Hyung Sun tuh sibuk mencari kandidat baru untuk member tim mereka. Lee Kyung kemudian ikut membicarakan hal tersebut. Kalau sepertinya Lee Kyung tuh juga akan turun tangan. Lee Kyung mengerti kalau kondisi guild mereka sekarang itu cuma bisa merekrut 1-2 orang baru doang. Tentu saja itu tuh nggak bakal cukup. Makanya Lee Kyung mengaku dia tuh juga akan menggunakan uang pribadinya untuk membayar proses perekrutan. Semuanya supaya tim 7 mereka bisa aman dan mendapatkan orang yang lebih kompeten. Mendengar hal tersebut, Kim Hyung Sun tuh pasti seneng banget kan karena Lee Kyung mau berkorban untuk semua orang. Setelah semua perbincangan selesai, Kim Hyung Sun tuh berpamitan karena dia akan menghadiri sebuah rapat. Lee Kyung gak masalah dengan itu, akhirnya dua orang ini mulai berpisah. Saat Kim Hyung Sun pergi, Lee Kyung tuh merasa kalau dia akan super sibuk dalam jangka waktu lama. Ada tuh banyak tugas yang harus dilakukan oleh Lee Kyung, mulai jadi eksekutif Blue, menjadi simpanan Chahera, dan juga sebagai Lee Kyung yang punya mimpi untuk jadi kaya raya. Pokoknya ada banyak hal yang harus dilakukan. Lee Kyung tuh sampai berharap bisa menggunakan kaki bunsin milik Naruto, atau punya orang kompeten seperti Lee Ji-hye bersamanya. Tapi ya mau di apa, Lee Ji-hye tuh nggak pernah lagi muncul dan bahkan bisa saja udah meninggal. Lee Kyung kemudian menghela napas. Lee Kyung merasa kalau semua usahanya ini harus terbayarkan dengan layak. Salah satu bayaran yang paling diharapkan oleh Lee Kyung adalah menjadi orang kepercayaan Kim Hyung Sun. Lee Kyung tuh menggaransi banget dengan menempel pada Kim Hyung Sun sang regresor. Lee Kyung tuh yakin kalau dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dan hidup tenang. Saking berharganya kepercayaan Kim Hyung Sun, Lee Kyung tuh bahkan berencana membantu Hyung Sun untuk mencari rekan Hyung Sun di kehidupan pertama sang regresor. Pokoknya Lee Kyung tuh cuma mau hidup tenang dan nyaman. Jadi dia itu jelas harus jor-joran memenuhi kebutuhan dari Kim Hyung Sun. Setelah interaksi dengan Kim Hyung Sun berakhir, Lee Kyung akhirnya mulai bergerak. Kali ini dia bilang dia akan menemui para survivor. Nah, apa tuh yang akan dilakukan oleh Lee Kyung saat bertemu para survivor? Apalagi nih yang bisa dimanfaatkan oleh mas-mas OP kita ini? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita buat ngecek semua proyek garapan kita. Kamu mau durasi jumbo ya juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut tuh jadi teman mengobrol kami. Untuk sekarang
Sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.